Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Pangestu dengan NIM F1G1 23032. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir untuk mata kuliah basis data, di mana itu merancang aplikasi basis data, dan di aplikasi tersebut terdapat minimal 5 entitas. Untuk studi kasusnya yang ingin saya buat yaitu adalah saya ingin merancang pembelian game secara online. Di sini langsung saja kita akan membuat terlebih dahulu IRD-nya. Saya akan menggunakan aplikasi GED. Untuk entitas relationship-nya memiliki 5 entitas. Untuk entitas pertama yaitu pelanggan, entitas kedua yaitu pesanan, entitas ketiga merupakan detail pesanan, dan keempat yaitu game, dan entitas kelima yaitu pembayaran. Pada entitas pelanggan ini, saya akan menambahkan atributnya. Untuk atribut pelanggan yaitu nama pelanggan, kemudian emailnya. Untuk atribut primary-nya yaitu ID pelanggan. Kemudian pada entitas pesanan, saya akan menambah atributnya juga. Entitas pesanan yaitu misalnya ID pelanggan, total harga, dan kemudian ID pesanan. Pada entitas detail pesanan yaitu pada atribut untuk detail pesanan, yang pertama adalah jumlah, tidak, itu subtotal. Kemudian di sini tuh ID pesanan. Kemudian ID game kita akan tambahkan nanti pada entitas game. Ini kita ganti untuk jadi primary key untuk ID detail pesanan. Kemudian untuk entitas gamenya kita tambahkan untuk atribut pada entitas game yaitu nama game,
Kemudian harga kita ubah untuk menjadi primary key, yaitu ID game. Kemudian pada pembayaran kita akan menambahkan atributnya juga. Metode pembayaran. Kemudian ID pesanan, dan kita tambahkan primary key untuk ID pembayarannya. Di sini saya akan menambahkan lagi satu atribut untuk game, yaitu kategori. Dan saya akan menyambungkan identitas dengan atributnya masing-masing. Kemudian di sini kita berhasil membuat ERD, maka kita akan menambahkan lagi relationship untuk setiap entitasnya. Pada entitas pelanggan dan pesanan, yaitu hubungan one to many. Saya akan membuat terlebih dahulu relationship-nya, dan saya akan menjelaskannya pada bagian akhir. Kemudian untuk pesanan ke pembayaran memiliki hubungan one to one. Dan pada entitas pesanan ke detail pesanan, yaitu memiliki hubungan one to many. Sama pada game ke detail pesanan memiliki hubungan one to many. Di sini saya akan menuliskan relasinya, itu melakukan kemudian saya memiliki maka ERD ya kita sudah buat, sudah jadi. Saya akan menjelaskan hubungan dari entitas ini, yaitu pertama, pelanggan akan melakukan pesanan terhadap game sehingga akan memunculkan detail pesanan. Jadi detail pesanan ini merupakan hubungan many to many antara pesanan dan game. Kemudian setelah melakukan pesanan pada pelanggan melakukan pesanan pada game, pelanggan tersebut akan melakukan pembayarannya. Jadi hubungan pelanggan ke entitas pesanan yaitu one to many, karena satu pelanggan itu akan bisa melakukan satu atau lebih dari satu pesanan. Kemudian pesanan ke game yaitu memiliki hubungan one to many, karena dalam satu pesanan tersebut bisa memiliki satu atau lebih dari satu game. Kemudian hubungan pesanan pada pembayaran yaitu one to one, karena satu pesanan hanya memiliki satu pembayaran saja.
Baik, setelah kita berhasil melakukan ERD, kita akan masuk ke pembuatan Extended Entity Relationship Diagram menggunakan Workbench. Sini kita akan membuat diagram baru. Saya kita namakan nama database-nya itu Game Shop. Kita akan menambahkan 4 tabel. Mana tabel pertama itu pelanggan. Yang memiliki ID pelanggan sebagai primary key. Kemudian yang kedua yaitu nama pelanggan dan email. Saya tambahkan lagi email. Tabel pelanggan sudah jadi, kita lanjut ke tabel kedua, merupakan pesanan. ID pesanan. Kita lihat yaitu total harga. Kemudian hubungan dari pelanggan ke pesanan yaitu merupakan many, one to many. Di sini kita sudah memiliki foreign key untuk ID pelanggannya. Kemudian kita akan membuat untuk tabel pembayaran. Kita jadikan primary key. Kemudian kita melihat yaitu metode pembayaran. Kemudian hubungan pesanan dan pembayaran yaitu one to one. Kita perlu menghapus untuk foreign key pada ID pelanggan. Kemudian kita membuat lagi tabel untuk game. ID game sebagai primary key. Kemudian nama game. Kemudian kategori. Kemudian harga ya. Kita ubah menjadi desimal. Kemudian hubungan dari pesanan ke game yaitu many to many, sehingga akan membuat tabel baru atau entitas baru secara otomatis yang kita namakan yaitu detail pesanan.
Kemudian kita menambahkan ID untuk detail pesanan sebagai YT dan sebagai promo-nya. Kemudian kita lihat pada detail pesanan yaitu memiliki subtotal dan subtotal saja. Kita ubah menjadi YT. Kita perlu menghapus saja pada ID pelanggannya. Maka saya sudah berhasil membuat untuk extended entity relationship diagram. Kemudian kita akan mensinkroniskan model ini ke database yang kita buat. Untuk kita aktifkan Laragon. Kemudian pada database ini kita sinkroniskan. Next. Kita pilih model. Next lagi. Kita sudah berhasil mensinkroniskan model ke Laragon. Untuk mengeceknya kita bukan dulu terminal. Kita masuk ke mode root. Show database untuk melihat database yang tersedia. Kita sudah memiliki database game shop. Kita use game shop. Show tables. Tables sudah dibuat. Kita akan describe untuk misalnya pada game. Kemudian pada pesanan ini akan memunculkan struktur dari tabelnya. Describe pembayaran. Kemudian select from yaitu untuk melihat isi dari tabel yang kita buat. Misalnya select from game. Sini empty karena kita belum menambahkan data pada tabel gamenya. Kita close saja. Nah, kemudian kita masuk ke database pada Laragon. Kemudian dalam tabel game kita akan menambahkan data di dalamnya. Kita pilih database yang ini. Pada tabel game, data. Kita insert row, misalnya ID game itu 1. Misalnya namanya merupakan The Witcher 3. Kategori RPG. Harganya misalnya kita kasih 250.000. Kemudian kita tambahkan lagi data game. Itu misalnya GTA 5. Kategori itu simulasi. Harga game itu 150.000. Dan kita tambahkan lagi, saya akan mengisi data pada tabel game ini.
Baik, di sini saya sudah menambahkan data pada tabel game, di mana sini kita mempunyai produk game yang ingin kita jual misalnya. Saya akan menambahkan sedikit data saja sebagai contoh saja. Maka di sini kita akan masuk. Sebelumnya kita akan mengecek dulu data terminal. So, select from game. Di sini akan memunculkan data dari game yang sudah saya tambah. Kemudian selanjutnya kita akan membuat aplikasi untuk database yang kita sudah buat tadi. Pertama yaitu kita perlu menginstal YII terlebih dahulu. Kita akan mengkopas ini, masuk ke terminal, kita ganti misalnya jadi game shop. Sini kita hanya perlu menunggu proses instalasi framework selesai. Baik, setelah kita berhasil menginstal framework, di sini kita membuka file explorer terlebih dahulu. Kita masuk ke file Aragon, www dan gameshop yang sudah kita buat tadi. Kita ketikkan cmd, ketik kode titik untuk masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita sudah memiliki config. Kita masuk ke db.php. Kita ganti nama database sesuai dengan kita buat misalnya pada game shop. Kita save. Lalu kita masuk ke Laragon, www, buka game shop, kemudian masuk ke web, ke about. Di sini kita akan masuk ke kode generator. Pertama kita masuk ke model generator terlebih dahulu. Tabel name kita isikan bintang untuk langsung menggenerate seluruh tabel yang kita buat. Kita preview. Tabel yang kita buat sudah ada, kita generate. Maka ini sudah berhasil di generate. Kita cek pada Visual Studio Code, sudah terdapat model dari tabel yang kita sudah buat. Dan kita masuk ke CRUD generator untuk membuat CRUD pada setiap tabel agar bisa di create, read, update, dan delete. Di sini pada model class kita akan mengisi app/models / langsung misalnya pada tabel pesanan atau model pesanan. Kemudian search model class, kita mengikuti yang sebelumnya, kemudian kita tambahkan search. Kemudian pada controller class kita backslash dan kita isi app/controllers / pesanan controller. Di sini kita sudah berhasil mempreview dan kita langsung generate saja. Kemudian hal yang sama dilakukan berulang. Kemudian
kita akan melakukan cara yang sama pada setiap model yang ada di sini. Misalnya kita akan melakukan cara yang sama pada pelanggan, game, detail pesanan, dan pembayaran. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan CRUD generator pada setiap model ya. Untuk mengeceknya, pertama kita hapus ini, kemudian kita masuk ke misalnya pada pesanan. Oke, di sini halaman pesanan sudah berhasil dibuat. Kita tes masuk pada gamenya. Game yang sudah saya tambahkan sebelumnya sudah berhasil juga, dan muncul misalnya kita ingin membuat sebuah pesanan. Sebelum membuat pesanan, kita tambahkan dulu pelanggannya. Create ID pelanggan, nama misalnya Alif, emailnya Alif, nomor telepon misalnya 0811. Oke, berhasil. Kemudian kita masuk pada, kemudian Alif ini akan membuat sebuah pesanan game. Kemudian pada pesanan ini, pada halaman pesanan, saya ID pesanan yaitu 1, dan tahunnya, dan tanggal atau bulan, dan tanggalnya. Di pelanggan 1. Oke, pelanggan halaman pesan ini sudah berhasil dibuat. Kemudian kita masuk misalnya pada detail pesanan. Kita tambahkan detail pesanan, yaitu misal ID detail pesanan 1, ID pesanan tadi sebelumnya 1, ID pelanggan juga 1, ID game misalnya detail Alif tadi ingin membeli game untuk sebelumnya, misalnya gamenya itu 2. Kemudian kita masuk pada pembayaran. ID pembayaran yaitu 1 juga, misalnya tanggal pembelian itu 2024. ID pesanan 1, misalnya metode pembayarannya yaitu kredit. ID pesanan 1. Maka di sini pembelian game pada toko game yang secara online berhasil dibikin. Itu saja aplikasi atau tugas akhir yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.